Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa tentunya ya. Tetap semangat di awal tahun 2021. Baik, hari ini kita akan belajar tentang skala. Apa sih yang dimaksud dengan skala? Skala adalah perbandingan antara jarak dua tempat pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Nah, apa sih gunanya kita belajar skala ini? Skala itu tentunya akan memudahkan kita anak-anak dan biasa kita temukan pada denah atau peta. Sebagai contoh, anak-anak mau ke Taman Mini Indonesia Indah, itu kan luas banget tempatnya. Nah, kalian dibantu dengan adanya denah yang ada pada kertas satu lembar, ya, satu halaman misalnya ya. Nah, kalian ingin pergi ke warna kincir angin atau ke warna kora-kora. Ketika kalian lihat denah, kalian tahu harus pergi kemana. Dan di situ pun kalian bisa lihat ada skalanya, ya, tertera pada denah tersebut. Demikian juga contohnya misalnya peta Jawa Barat. Kalian bisa lihat dalam buku atlas cuman ada satu halaman dan kalian bisa lihat kota satu dengan kota yang lain letaknya di mana, dan itu tentunya akan memudahkan kalian untuk mencapai tujuan tempat yang akan kalian tuju. Nah, kita langsung ya. Skala itu rumusnya adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Simbol jarak pada peta adalah JP dan jarak sebenarnya adalah JS. Sehingga skala rumusnya JP per JS, JP adalah S kali JS dan JS sama dengan JP per S. Nah, keterangannya S itu adalah skala, jarak pada peta itu JP, satuannya cm. Jadi kalau ada soal jarak kota A dan B 5 cm, karena satuannya cm, maka kalian harus paham bahwa itu adalah jarak peta. Jarak sebenarnya, ini simbolnya JS, itu satuannya bisa meter atau kilometer tergantung soalnya, ya. Kalau jarak biasanya kilometer, tetapi kalau luas itu biasanya meter pangkat 2, ya. Kita langsung ke contoh soal. Jarak kota Waika, Bubak, dan Bondokodi pada peta 4 cm. Skalanya 1:3 juta, berapa kilometer jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Kita mau analisis soal ini dalam 4 langkah. Yang diketahui kita coba analisis. Ada 4 cm. Nah, dari satuannya kita tahu bahwa itu adalah JP, sama dengan 4 cm. Nah, ini skalanya 1:3 juta. Ini artinya 1 cm pada peta, ketika kalian ukur, itu mewakili 3 juta cm jarak sebenarnya. Nah, berapa kilometer jarak sebenarnya? Yang ditanya adalah JS. Oke. JS rumusnya JP per S. Nah, per itu bisa ditulis bagi. Nah, kita masukkan nih JP-nya ini adalah 4 bagi 1:3 juta. Pembagian ini bisa dirubah menjadi perkalian, syaratnya dibalik. 1/3 juta ini dibalik menjadi 3 juta per 1, yaitu sama dengan 4 kali 3 itu 12, tambahin saja nolnya jadi 12 juta cm. Nah, karena jarak sebenarnya kita rubah ini menjadi kilometer, yaitu dibagi 100.000 sehingga didapat 120 kilometer. Jadi jarak kedua kota tersebut adalah 120 kilometer. Contoh nomor 2, kita analisis nomor 2. Kita lihat datanya di sini ada 20 cm. Oh ya, itu jarak peta. Tuliskan di sini. Lalu ada 400 km. Oh, itu adalah JS karena satuannya kilometer. Nah, yang ditanya skala. Nah, tentunya ini satuannya harus sama. 400 km kita rubah dulu ke dalam cm, yaitu menjadi 40 juta cm. Ingat kembali ya tentang satuan panjang. Lalu ditanya S. S itu adalah JP per JS, yaitu 20 per 4 juta. Disederhanakan masing-masing dibagi 20, yaitu 1/2 juta. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1:2 juta. Kemudian nomor 3, kita analisis kembali. Nah, ini nomor 3 ada 600 km. Nah, itu adalah JS. Kita rubah menjadi cm, yaitu 60 juta. Kemudian ada skala 1/2 juta, kita tuliskan.
Lalu ditanyakan JP. Nah, jawab JP adalah S kali JS. S-nya 1/2 juta. Itu kan sama saja dengan 1/2 juta ya, untuk memudahkan menghitung. Dikali JS. JS-nya adalah 60 juta. Lalu kita bagi saja. Ini kan sebenarnya bisa dicoret nih. 6. Nah, tinggal 60 dibagi 2, yaitu 30 cm. Jadi jarak kedua pada peta adalah 30 cm. Kemudian nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ada gambar trapesium. Nah, ini Ibu simbolkan, ini JP yang ke-1, sisi ke-1. Ini sisi kedua, ketiga, dan keempat. Kita mau cari luas sebenarnya, maka kita cari dulu jarak sebenarnya. Nah, jarak sebenarnya itu yang pertama ini kan. Nah, JS itu kan rumusnya itu JP per S. Nah, 6 dibagi 1/500, tinggal dibalik. 6 kali 500 per 1, yaitu 3000 cm dirubah ke dalam M, yaitu 30 meter. Demikian juga S yang kedua, yaitu JP yang kedua dibagi S. JP yang kedua itu 5 cm dibagi 1/500 dibalik, dapat 2500 cm dirubah ke dalam meter. Lakukan hal yang sama pada S yang ketiga, yaitu JP yang ketiga dibagi S skala. 9 dibagi 1/500 dibalik, dapat 4500 cm dirubah ke dalam meter, 45 meter. Dan yang terakhir adalah S yang keempat, dapat 2000 cm dirubah ke dalam meter adalah 20 meter. Nah, jadi kelilingnya adalah S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 sama dengan 120 meter. Jadi keliling bangun di atas sebenarnya adalah 120 meter. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Pelajari kembali, kalau perlu diulang-ulang kembali sampai paham. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.